Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 23 Januari 2026 bersama saya Fiorena Ceretno. Tentunya kami akan memberitakan dan juga mewartakan berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini Tribuners masih juga soal insiden yang baru-baru saja terjadi pada Sabtu lalu, di mana terbaru satu korban terakhir dari ATR 42500 ditemukan dan juga operasi SAR memasuki tahap akhir. Untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Nurul dari Kabupaten Maros. Selamat sore rekan Nurul. Selamat sore Vio, selamat sore Tribuna. Iya, baik. Disampaikan rekan Nurul lebih lengkapnya mengenai kronologi dari penemuan satu korban terakhir, kapan dan juga pukul berapa, dan mungkin dapat disampaikan juga di bagian mana-mana saja body part terakhir ditemukan. Ya, baik Tribuna, sudah kami sampaikan, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu body part dari korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di pegunungan Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada pagi hari tadi sekitar pukul 8 lewat 46 waktu Indonesia Tengah Tribunals. Body part ini ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung dan telah dievakuasi ke Lanut Sultan Hasanuddin pada siang tadi Tribunals. Dan total hingga saat ini tercatat sudah ada 10 jenazah dalam bentuk body part yang telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, dan hingga saat ini dua diantaranya sudah teridentifikasi sebagai jenazah Florencia Lolita dan juga Deden Maulana yang merupakan pegawai KKP Tribunals. Dan untuk 8 korban lainnya hingga saat ini masih dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polda Sulsel. Berarti untuk korban terakhir yang kemudian ditemukan di pagi hari ini, rekan Nurul, bagaimana kemudian proses evakuasi yang kemudian melalui via darat yang dilakukan oleh tim SAR, seperti apa yang bisa disampaikan? Ya, baik Tribunals, untuk proses evakuasi via darat ini sudah mulai dilakukan pada pukul 8 lewat 25 waktu Indonesia Tengah tadi pagi Tribunals, di mana untuk proses evakuasi menggunakan helikopter jenis Karakal milik TNI AU yang lepas landas pagi tadi Tribunals, kemudian tiba di TKP ini sekitar 8 menit berselang, yakni 8 lewat 38 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk proses pengangkatan jenazah ini dimulai pada pukul 8 lewat 41 waktu Indonesia Tengah, dan untuk tahap pertama dilakukan pengangkatan terhadap 2 jenazah karena medan yang cukup terjal dan juga berada di lereng bukit, sehingga tim SAR gabungan melakukan pengangkatan secara bertahap Tribunals. Kemudian untuk untuk pengangkatan jenazah tahap pertama ini tiba di Lanut Sultan Hasanuddin pada pukul 9 lewat 8 waktu Indonesia Tengah Tribunals. Kurang lebih ada 4 kali tim SAR melakukan pengangkatan di lokasi tersebut, di mana 2 kali dilakukan oleh helikopter Karakal Lanut Sultan Hasanuddin, ada juga dilakukan oleh helikopter milik Basarnas Makassar Tribunals. Dan untuk prosesnya sendiri memang cukup terkendala lantaran posisi jenazah ini berada di lereng gunung yang sebelumnya itu sudah ditarik naik dan diletakkan di lokasi yang cukup luas sehingga dapat dilakukan evakuasi menggunakan helikopter milik TNI AU maupun Basarnas Tribunals. Oke, baik. Berarti dapat disampaikan untuk kendala yang paling berat dihadapi saat proses evakuasi korban, mungkin dari hari sebelumnya ataupun juga di hari ini yang bisa dilaporkan seperti apa? Ya, Vio, dapat saya sampaikan untuk proses evakuasi sejak hari pertama hingga hari kemarin itu sangat terkendala terhadap cuaca. Bahkan beberapa kali kemarin helikopter sempat hendak mengangkat jenazah di lokasi kejadian, namun karena terkendala cuaca akhirnya evakuasi batal dilakukan Tribunals dan dilanjutkan pada hari ini. Dan BMKG sendiri juga telah melakukan modifikasi cuaca, dan tadi pada pagi hari tadi ini tim SAR berburu dengan waktu Tribunals karena diperkirakan hasil dari modifikasi cuaca ini hanya bertahan kurang lebih 3 jam karena awan-awan yang berada di Bulu Saraung ini sangat cepat sekali perkembangannya Tribunals, sehingga dapat mengganggu jarak pandang dalam penerbangan ataupun dalam evakuasi jenazah yang berada di lereng Gunung Bulu Saraung ini. Berarti ada laporan juga rekan Nurul mengenai apakah juga masih akan ada kemungkinan perpanjangan operasi pencarian?
Ya, tadi untuk di posko Tompo Buli sendiri telah diumumkan bahwa seluruh jenazah ini telah ditemukan, telah berhasil ditemukan, di mana 2 diantaranya telah diidentifikasi dan 8 lainnya telah dilakukan evakuasi dan akan dikirim ke tim Bidokes Polda Sulsel untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Sulsel Tribuners. Namun hingga saat ini memang kami masih menunggu informasi terbaru apakah nantinya masih akan dilakukan proses pencarian atau seperti apa, karena untuk komponen paling penting dari dalam pesawat sendiri ya ini black box telah ditemukan dan telah diserahkan kepada pihak KNKT untuk nantinya akan dilakukan investigasi terkait penyebab pasti jatuhnya pesawat di pegunungan Gunung Bulu Saraung ini, Tribuners. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Nurul. Kami menunggu update terbarunya, baik yang sekaitan dengan insiden ini ataupun juga informasi lainnya yang datangnya dari Kabupaten Maros. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Nurul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Air tuh.
Air itu.
Dia tadi harusnya heli, saya nggak tahu jalan juga tidak. Ini baru foto naik. Ada yang punya air itu. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar.
Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.